Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden Joko Widodo masih punya pengaruh pada Pilkada serentak 2024. Menko Perekonomian ini menambahkan, pengaruh Jokowi bukan faktor tunggal, namun ada pengaruh lain karena Pilkada dilakukan secara serentak. Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah, apakah anggaran pemilu itu oleh pemerintah, apakah keamanan dan yang lain. Ya. Artinya pilihan Pak Jokowi akan mempengaruhi Golkar untuk di Pilkada juga, Pak? Ya semua pemimpin punya pengaruh, apalagi presiden. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 menyebutkan, 54,3% responden akan mempertimbangkan dan 32,9% tidak mempertimbangkan. Sementara 12,7% tidak tahu saat memilih figur yang didukung Jokowi pada pilkada mendatang. Litbang Kompas menelusuri kelompok yang mempertimbangkan pilihan Jokowi di pilkada 2024 adalah mereka yang cenderung menilai kinerja pemerintahan Jokowi positif. Dari survei Litbang Kompas, kelompok responden yang puas kinerja Jokowi sebanyak 58,1% akan mempertimbangkan pilihan Jokowi. 30% responden puas kinerja Jokowi tidak mempertimbangkan. Sementara 11,9% puas kinerja Jokowi menjawab tidak tahu. Sementara responden yang masuk kelompok sangat puas akan kinerja pemerintahan Jokowi sebanyak 63,2% akan mempertimbangkan pilihan Jokowi di pilkada. Dan 26,4% tidak mempertimbangkan, sementara 10,4% tidak tahu saat memilih calon kepala daerah untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Itu 54% lebih mengatakan akan mempertimbangkan. Artinya ada sikap yang menjadikan variabel Pak Jokowi itu menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih di pilkada. Nah ini artinya kan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pemilu 2024 lalu. Di survei kita juga mengatakan dengan angka yang relatif tidak jauh berbeda, itu sosok Pak Jokowi itu masih punya pengaruh gitu ya, yang bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk menentukan pilihannya, terutama saat di Pilpres kemarin. Menjadi variabel penentu bagi pasangan calon yang setidaknya dekat ya, atau didukung oleh Pak Jokowi. Sebelumnya, Partai Gerindra membantah Presiden Joko Widodo akan terlibat atau cawe-cawe dalam proses pilkada November mendatang. Kalau Pak Jokowi itu kan hitungannya dalam koalisi Indonesia Maju, ya. Beliau kan memang bagian dari koalisi Indonesia secara, menurut saya secara substansi lah, ya kan pemikiran-pemikiran beliau lah yang akan dilanjutkan oleh koalisi Indonesia Maju. Konteksnya begitu. Sementara politisi sekaligus juru bicara PKS Selain efek Jokowi, faktor apa yang akan memengaruhi pilihan publik di Pilkada 2024 kita perbincangkan bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat malam Mas Yohan, Bang Habib. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Yohan dulu. Kalau dari hasil survei Litbang Kompas itu kan 54,3% itu mempertimbangkan calon dekat dengan Pak Jokowi. Nah, faktor ini kenapa menjadi yang dominan kalau dari hasil bedahnya Litbang Kompas, Mas? Ya, ini bukan ini ya. Ini memang kita survei, ya? Ini hasil survei kita Juni 2024 ini memang ada beberapa pertanyaan yang kita uji ke responden ya. Sejauh mana pengaruh Pak Jokowi ini menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan pasangan calon atau memilih di pilkada nanti. Jadi kelihatan memang faktor Jokowi itu relatif masih terjaga ya. Hal yang sama juga pernah terjadi di pemilu 2024 kemarin. Efek Jokowi itu kan juga terasa dan terbukti itu ada gitu ya. Nah ini kita coba uji di survei kali ini apakah pengaruh Pak Jokowi juga menjadi pertimbangan responden untuk memilih. Itu. Jadi memang 54,3% memang mengakui
Pak Jokowi itu jadi pertimbangan mereka nantinya. Gitu. Oke, sosok siapa Bang Habib sejauh ini yang dianggap Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju relate sama Pak Jokowi? Pilkada Jakarta misalnya lah, karena Bang Habib juga pakai batik sekarang habis ulang tahun Jakarta. Siapa, Mas Kaesang, Ridwan Kamil, atau ada calon lain? Ya, tentu terlalu dini bagi kita ya untuk membaca petanya siapa sosok yang didukung atau di-endorse ya oleh Pak Jokowi, karena belum ada satu partai pun yang menemukan rekan koalisinya. Ya. Belum ada satu partai pun juga yang resmi mengajukan cagup atau cawagupnya. Jadi masih terlalu panjang ya tahapan yang akan ditempuh sebelum kita bisa menilai siapa sosok yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya kita melihat apa yang ada di aspirasi konstituen, itu kan juga berkembang. Ada kemarin nama Pak Budi Jiwandono muncul, Mbak Rahayu Saraswati, ada Pak Ridwan Kamil ya, kemudian ada nama Mas Kaesang ya. Tapi itu kan belum ada satupun yang setengah resmi aja belum ada gitu loh. Ya, sehingga menurut saya sulit lah membaca petanya untuk saat ini. Kalau sekarang masih sulit untuk membaca petanya, tapi setidaknya pertimbangan Pak Jokowi ini akan jadi pertimbangan utama pula bagi Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan sosok yang maju di pilkada, begitu Bang Habib? Proses ya penentuan calon dari teman-teman partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, menurut saya kan bermula dari partai politik masing-masing. Di situ kan kita tidak bisa saling mengintervensi. Lalu dibicarakanlah usulan masing-masing partai secara bersama-sama. Nah, dalam konteks membicarakan ini sangat mungkin dan masuk akal jika ketum-ketum partai politik juga ya meminta pendapatnya Pak Jokowi ya, karena kan kami ya menganggap Pak Jokowi bagian dari kami ya. Wajar sekali kalau para ketua umum partai politik akan menanyakan ya, akan meminta Pak Jokowi untuk ikut berpendapat ya, terkait pilgub di berbagai kota termasuk Jakarta. Nah kalau Mas Yohan, kita lihat yang saat ini ditampilkan kan bagaimana selain mempertimbangkan kedekatan dengan Pak Jokowi, tapi juga ada PDIP di situ yang jadi pertanyaan ke responden. Itu apa pertimbangannya dan bagaimana membacanya? Ya, kami menguji selain faktor Jokowi, kita juga uji apakah pemilih PDIP itu juga punya kekuatan ya untuk mempengaruhi gitu ya. Jadi memang kelihatan dari responden yang menjadikan pilihan PDIP itu menjadi pertimbangan mereka untuk memilih, itu 58,5% dari kelompok responden yang mempertimbangkan pilihan PDIP itu juga mempertimbangkan arah pilihan Pak Jokowi. Jadi memang ada irisan gitu ya. Ya, irisan konstituen begitu. Ya, Friska, antara pemilih PDIP, konstituen antara pemilih PDIP dan pemilih Pak Jokowi. Jadi jika memang kedua faktor ini bertemu gitu ya, itu akan menjadi satu kekuatan gitu ya. Tapi jangan lupa sebenarnya kalau kita lihat rata-rata yang tidak mempertimbangkan Pak Jokowi menjadi pilihan mereka di pilkada ini kan rata-rata sekitar sepertiga bagian responden ya. Jadi itu faktor pertama yang akan menjadi ujian apakah pengaruh Pak Jokowi ini akan signifikan pada saat pilkada nanti. Yang kedua tentu adalah faktor ketika pilkada ini dilakukan di November 2024. Saat itu kan era pemerintahnya sudah berganti ya, sudah era Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Nah ini ujian kedua sejauh mana efek Pak Jokowi ini kuat atau tidak ya, mempengaruhi pilihan responden itu akan ditentukan dengan dua faktor tadi. Bagaimana mengelola 30% mereka yang tidak mempertimbangkan Pak Jokowi dan bagaimana mengelola ketika era Pak Jokowi sudah berakhir di November nanti gitu ya. Karena waktunya sebenarnya sebentar lagi kalau kita hitungan bulan. Bang Habib, terakhir bagaimana sejauh ini komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bicara soal pilkada?
Saya nggak tahu persis seperti apa, tapi secara logis menurut saya kedua belah pihak, kedua tokoh bangsa ini tentu selalu mendiskusikan hal-hal penting terkait kebangsaan, termasuk juga ya sangat-sangat mungkin beliau berdua berdiskusi soal pilkada di seluruh Indonesia. Oke, kita akan nantikan apakah Ya. efek Jokowi masih kuat di pilkada nanti. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam. Berikutnya saudara.